Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang transpirasi pada tumbuhan. Pada akhir pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep transpirasi tumbuhan dengan tepat. Pernahkah teman-teman melihat gambar seperti tadi? Dari mana ya asalnya gelembung-gelembung uap air yang ada pada dinding-dinding plastik? Apakah berasal dari tumbuhan? Yuk temukan jawabannya. Transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah, melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Proses transpirasi ini berbeda dengan proses penguapan di alam pada umumnya yang terjadi pada permukaan air laut. Proses transpirasi ini merupakan proses biologis yang prosesnya diregulasi oleh bukaan stomata. Sedangkan proses penguapan yang ada di alam merupakan proses fisika yang lebih dikenal dengan proses evaporasi atau penguapan, yaitu perubahan zat dari cair menjadi gas akibat adanya panas sinar matahari. Berikut ini merupakan macam-macam transpirasi. Yang pertama, transpirasi stomater, yaitu transpirasi yang uap airnya keluar melalui lubang stomata. Transpirasi jenis ini berlangsung pada 80 sampai 90% dari total transpirasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah transpirasi kutikuler, yaitu hilangnya uap air melalui lubang kutikula. Transpirasi jenis ini terjadi sekitar 20% dari total transpirasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah transpirasi lentikuler, yaitu hilangnya uap air ke atmosfer melalui lentikula. Transpirasi jenis ini terjadi sekitar 0,1% dari total transpirasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, transpirasi ini tidak hanya terjadi melalui lubang stomata ya, tapi juga bisa uap air itu keluar menuju atmosfer melalui kutikula dan juga lentikula. Namun, perlu kalian ingat bahwa 80% air yang ditranspirasikan itu pada umumnya melewati lubang stomata. Berikut ini merupakan mekanisme transpirasi. Air dari xilem masuk menuju ruang-ruang antar sel pada daun dan kemudian berdifusi ke dalam sel-sel mesofil. Kemudian air berdifusi melalui lubang stomata dan kemudian keluar menuju atmosfer. Pengaturan regulasi di stomata dipengaruhi oleh sinyal-sinyal internal dan juga respon dari lingkungan.
transpiration through stomata. The underside of leaves consists of several minute structures called stomata. Stomata consist of a pair of bean-shaped cells called guard cells, which surround a tiny pore. Guard cells regulate the opening and closing of the stomata. During photosynthesis, air containing carbon dioxide diffuses into the stomata. Oxygen produced as a byproduct of photosynthesis diffuses out into the atmosphere through the same opening. Simultaneously, water vapor present in the leaf also diffuses out into the atmosphere through the stomata. Plants cannot absorb carbon dioxide without losing water vapor. Thus, transpiration is inevitable during photosynthesis. Setelah Anda mempelajari video mengenai buka tutup stomata dan apa itu definisi dari transpirasi, menurut Anda, apa peran penting transpirasi ini bagi tumbuhan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Transpirasi sangat penting bagi tumbuhan. Beberapa peranan penting transpirasi diantaranya adalah pada proses pengangkutan air dari dalam tanah menuju daun dan juga dalam penyerapan dan pengangkutan air dan hara mineral. Air dan hara mineral yang diserap melalui rambut-rambut akar dari dalam tanah menuju ke sel-sel mesofil daun sangat dibantu oleh peran transpirasi. Karena ketika air keluar dari sel mesofil berdifusi melalui lubang stomata dan menuju atmosfer, maka ada daya hisap daun yang kemudian mampu menggerakkan air dari dalam tanah naik ke atas. Air ini akan digunakan untuk proses fotosintesis dan juga akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Proses transpirasi ini juga sangat penting kaitannya untuk membuang kelebihan air. Pada tumbuhan yang hidup di kondisi air yang sangat banyak atau istilahnya ada cekaman genangan atau kondisi banjir, maka transpirasi ini juga akan membantu tumbuhan untuk membuang air yang terlalu banyak diserap. Laju transpirasi akan kemudian meningkat apabila kondisi lingkungan terkena cekaman genangan atau cekaman banjir. Air-air ini jika terlalu banyak di dalam tumbuh-tumbuhan, maka akan mengganggu proses metabolisme yang lain. Selanjutnya, transpirasi ini juga berperan penting untuk mempertahankan suhu daun. Suhu daun sangat penting untuk dipertahankan kaitannya dengan proses-proses metabolisme yang berlangsung pada tumbuhan. Proses metabolisme ini melibatkan banyak reaksi-reaksi biokimia dan juga kerja enzim yang sangat membutuhkan kondisi suhu yang optimal. Pada kondisi lingkungan yang sangat panas, biasanya tumbuhan mempertahankan diri atau beradaptasi dengan cara menurunkan laju transpirasinya, yaitu dengan menutup stomata. Karena pada kondisi yang sangat terik, kemudian ditambah dengan kondisi air yang mungkin tidak memadai, maka hal ini kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Sehingga untuk mempertahankan jumlah ketersediaan dan juga suhu di dalam tubuh tumbuhan, maka uap air dikeluarkan menuju atmosfer itu akan menimbulkan efek cooling evaporatif bagi tumbuhan itu sendiri, khususnya pada daun. Pembelajaran hari ini telah usai.
Setelah mempelajari ini, saya harap rekan-rekan semua bisa memahami dengan baik konsep transpirasi dan bagaimana mekanismenya. Untuk pertemuan kita berikutnya, teman-teman diharapkan untuk berdiskusi secara kelompok dan perhatikan tugas kelompok berikut ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.